bumi. Saya coba tengok dulu bahasa. Ya, tidak ada orang akan menghina aku. Akan kucium engkau bila kujumpai di luar. Di luar itulah bahasa Indonesia. Bagus juga ada perkataan street, sebab kisah bab yang ketiga, gadis itu keluar ke jalan-jalan untuk mencari, tapi di situ tidak disebut cium, dia bawa dia ke rumah ibunya kan. Tapi di sini ada beberapa perkara yang kita perlu tafsir dalam ayat yang pertama ini. Kalau orang yang terus mengatakan, wah ini mereka bab 3 Salomo sudah menikah dengan gadis ini, dia adalah pemaisuri Salomo. Tapi agak ganjil kalau dia pemaisuri Salomo, kalau dia masih bersikap seperti ini. Kamu paham maksud saya? Kalau kamu sudah baca tafsiran dulu, sebab kalau dia pemaisuri, tidak perlu dia terlalu segan kalau menunjukkan keintiman. Walaupun saya katakan, adakah ini cuma karena dia pemaisuri supaya dia mau jaga, dia tidak mau menunjukkan cinta kasihnya di khalayak umum atau bagaimana? So bagi saya setuju dengan Robert Otte yang mengatakan bahwa lelaki ini adalah raja, tetapi perempuan ini bukan pemaisuri. Kalau dikawini pun statusnya adalah butik kan, tapi tidak ada sign langsung gadis sulam ini jadi queen, sebab disebutkan 60 pemaisuri dan 80 silir ataupun gundik. Ayat ini juga menyokong bahwa perempuan yang menjadi watak utama dalam Kidung Agung ini bukan seorang pemaisuri, maksudnya bukan dikawini secara sah oleh Salomo secara umum sebagai seorang pemaisuri seperti dalam penghujung bab yang ketiga, atau anak Firaun itu disebut sebagai pemaisuri ataupun dia jadi pemaisuri, salah satu pemaisuri Raja Salomo. So saya teruskan nanti kalau rumah ibunya, dan sama juga di situ aku memberimu minum. Coba kamu lihat, anggur yang harum untuk diminum, air buah delima. Ini metafora. 6 kali ini buat delima dipakai untuk mencerminkan hubungan intim di antara kedua mereka. Dan saya beri rujukan di situ. Dan cukup jelas juga itu, dia katakan tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Jadi itu, dan ini bukan kali pertama, ini kali kedua ini kalimat seperti ini. Maksudnya mereka dalam pelukan lah itu. Kalau soal ini cinta, selain daripada macam disebut di sini cium, satu tarikan yang sangat kuat adalah pasangan yang bercinta itu suka memeluk, suka hugging. Kamu paham maksud saya? Maksudnya dia kepala, kamu paham itu, tidak payah guru demonstrasi. tapi saya rasa supaya kamu mana tahu kamu buat makalah itu kan, kamu boleh tekankan. So sebab ini ayat 1, bab 1 ayat 2, dan ini inklusio dia, macam kerangka. Dia struktur seluruh Kidung Agung ini membuka dengan keinginan untuk dicium dan mengakhiri dengan bab 8 akhir sudah ada ini, perikop yang terakhir sudah ini mengakhiri dengan keinginan untuk mencium. It's more active. The other one is let him kiss me. Dia cium up. Di sini dia mau mencium itu lelaki. Ini ayat 1. Tetapi yang perlu coba katakan, sebab diulangi lagi yang tangan kanan dia di belakang kepala. Ini kalau mungkin lebih baguslah bahasa Inggris, saya cari perkataan yang lebih sopan. Embrace, hugging ini. Dan dalam kitab Pengkhotbah ada waktu untuk embrace, ada waktu untuk
Tidak kan? Ya, tidak embrace kan? Ada waktu untuk segala sesuatu, ada waktunya. Dalam kitab Pokok bab yang ketiga, perkataan ini embrace itu. Jadi maksudnya tanda orang yang bercinta, dia suka peluk orang yang dicintai. Itu it's just a dimension of love, okay? So itu guru sudah jelaskan bagi Anda, dan dia terus juga menyarankan kusumpai lagi, ini kali ketiga, putri-putri Yerusalem. Tapi kenapa kamu bangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diinginkan? Ya, kalau kamu baca penerangan guru secara ringkas saja, saya ada menjelaskan bahwa sini guru baca sajalah yang guru tulis, muka surat 85 penghujung ini, peranggan yang pertama ini sebelum leaning on the beloved. It is a reminder that love or love making waits for the appropriate moment, not something forced upon or done wantonly, but out of a spontaneity of two persons in love. The back and forth praising of one another by the woman of the man and by the man of the woman is the proof of this spontaneity that links the love poem into a unified whole. Okay. Maksud guru di sini adalah, so dia masih lagi menyumpai itu gadis putri Yerusalem. Jangan kamu bangkitkan cinta sebelum diinginkan. Dan guru mengatakan di sini bahwa kalau soal cinta ini pun mau menantikan waktu appropriate moment, bukan sesuatu yang forced upon, or maksudnya kalau berhawa nafsu macam anak si itu Second, kamu tahu putra Second itu dalam kejadian itu kan, dia nampak si Dina, saya rasa itu cinta itu lebih kepada hawa nafsu lah kan, sebab dia memperkosakannya, dia tidak tunggu, dia tidak tanya Dina suka dengan dia atau tidak, dia tidak bawa, kalau dia suka dia boleh tanya ayahnya yang memerintah kota itu, dan mungkin terus pergi menanyakan si Yakub kan, dan banyak contoh yang lain. Sama juga yang si Amon itu yang memperkosakan adik tiri dia itu kan, Tamar kan namanya itu kan, ya. Sampai adik dia menahan dia, ini adik tiri, sebab bapak dia banyak istri kan, makanya Daud, Raja Daud. Dia bilang, kamu harus sabar, tanya bapak. So, waktu itu kawin anak tiri pun bukan juga terlalu tebu, tapi dia tidak tahan kan, dia perkosa adik tiri dia. So maksud dalam Kidung Agung ini adalah don't do it wantonly. Wantonly adalah macam memaksa lah. Ini macam ikut hawa nafsu lah kan. Banyak case ini pemuda-pemudi kan, orang katakan accident kan? Kalau betul bercinta tidak apa juga, mungkin lama juga bertahan suami istri, tapi banyak case tidak sampai 5 tahun bercerai sebab itu cuma accident saja kan? Itu wantonly, maksudnya belum paham, belum sampai waktunya, mereka belum tahu apa itu cinta kasih itu, tapi itu lebih kepada hawa nafsu lah. Ini guruannya cerita beberapa, pasti kamu tahu melalui pengalaman Anda juga. Alright, so okay, bagian yang seterusnya ini ya, siapa yang muncul dari padang gurun bersandar kepada kekasihnya, okay? Leaning on her beloved. Jadi muka surat 86 kamu sudah baca ya, coba kamu lihat. Tadi guru sudah beritahu kamu, satu cuman, kedua ini saya hanya uraikan ini bab yang ke-8 juga. Kedua adalah embrace. Yang ketiga ini leaning on the beloved. Anyhow, a woman leaning her head on a man's breast
is a stock image of a man and a woman in love. Kamu faham maksud saya? Inilah gambaran pasangan yang sedang bercinta. Perempuan tuh suka meletakkan kepalanya di bahagian dada lelaki. Ini bukan soal peluk atau cium. Ini cuma leaning on her beloved, bersandar saja. It's a stock maksudnya secara umum, lumrah. Perkataan lumrah itu apa itu Manuel? Saya mau tanya Manuel dan kamulah semua yang lebih pakar di bahasa Melayu dari saya. Lumrah kan? Ya, itu sesuatu yang lumrah, maksudnya yang biasa berlaku, yang biasanya berlaku. Oke. Ini secara biological. Kalau dia bersandar di bagian dada di sini, dan kalau perkataan, kalau kamu lihat Wahyu, itu shesh, itu apa itu shesh itu? Yang saya lupa ini bahasa Melayu, so lalu saya baca bahasa Inggris. Ini shesh yang ada ini. Kadang-kadang kamu tengok itu YB atau dapat kurnia dari Agung itu. Apa itu yang sebelah selendang itu, ya kan? Apa itu di bagian dada sini lah itu. Dalam Wahyu, Yohanes melihat itu, the golden shesh on Jesus's breast. Perkataan Yunani itu buah dada Yesus, itu mastoi. Perkataan Yunani itu adalah bahagian lelaki pun ada buah dadanya, ada dada dia lah. Kamu faham maksud saya? Tapi bukan disebut buah dada lelaki kan? Minta maaf kalau guru salah sebut. Kamu diizinkan ketawa juga. kamu boleh ketawakan guru. No problem. So, it's okay. Itu maksudnya tidak manusia yang sempurna. Jangan kamu terlalu respect dengan guru. Oke. Kembali kepada ini. Ya, secara biologinya lelaki itu lebih tinggi lah kan? Ya, jarang sekali perempuan mau pasangan mereka lebih pendek, kan? Susah. Mungkin dia mau dia kalau dia lebih tinggi. Biasanya sebab lelaki lebih tinggi senang dia rest. Kamu paham maksud saya? Dia rest ini bang. Itu kalau 45 inci dia masih boleh. Itu ideal, ini ideal. Minta maaf, ini guru hanya cakap tentang ini is a biological fact. So semua ada exception dia kan. Kalau pasangan kamu lebih pendek, bukan guru mengkritik kan. Itu pilihan Anda lah. Semua pun ada tarikan dia juga. Ya. Beginilah itu yang saya rasa Salomo itu lebih tinggi lah dari gadis sulam itu. Itu dan Tuhan pun biasanya mencipta lelaki yang lebih tinggi berbanding perempuan pada amnya. Alright, oke gitu. Ya, ada pertanyaan kamu? Saya rasa ya. Semua orang pun mau Pastor Romi yang wakil. Ya, wakil. Tapi dia zaman diam dari situ. Itu rujukan yang ya, oke. Wahyu 1 ya. ayat 14. Itu angkat di sini. Ya, sebenarnya di ayat 13. Oh, iya. Ya. Yang di mana? Dalam buku guru itu ayat 14. Iya. Dalam bahasa Melayu 13. Ya. Terima kasih. Saya mau cek balik sama dalam bahasa Inggris itu ayat berapa. Kadang-kadang ini lain, Pak. Saya pun sudah cek. Mazmur pun selalu ayat dia lain. Mazmur pun ada dua sistem perhitungan ini ayat-ayat. Saya cek dulu. Ya, tolong perbetulkan. Sebab kalau saya tulis Melayu harus ikut bahasa Melayu. Oh ya, ya. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ya. Perkataan dada di sini adalah sama dengan perkataan breast. Okay? Itu dalam bahasa Yunani mastoi, namanya mastoi. Ya. M-A-S-T-O-I, mastoi.